Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan terkait ekokritik, apa itu ekokritik, dan bagaimana membaca sastra menggunakan ekokritik. Simak pembahasannya sampai tuntas di video ini. Dunia sastra di akhir abad ke-20 ini ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan inovatif untuk membaca dan mempelajari karya-karya sastra, lama maupun baru. Banyak perspektif kritis baru yang muncul ya. Anda mungkin pernah mendengar apa yang disebut sebagai ekologi sastra, istilah yang digunakan untuk merujuk pada studi tentang tema dan hubungan biologis yang muncul di dalam karya sastra. Atau Anda pernah mendengar ekopuitika atau kritik sastra lingkungan. Nah, lebih umum ini disebut ekokritik, istilah yang mengacu pada penerapan konsep ekologi dan ekologis pada studi sastra. Ekokritik ini masih berkembang sebagai aliran kritik sastra ya. Menurut Lawrence Buell bahwa ekokritik adalah studi sastra dan lingkungan dari sudut pandang interdisipliner di mana semua ilmu ini berkumpul begitu ya untuk menganalisis lingkungan dan bertukar pikiran tentang kemungkinan solusi demi mengoreksi situasi lingkungan kontemporer. Buell ini mengatakan bahwa setiap studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik harus dilakukan dalam semangat yang berkomitmen terhadap praksis lingkungan. Perspektif ekokritik ini fokus memeriksa hubungan antara sastra dan alam sebagai cara untuk memperbaharui kesadaran pembaca tentang dunia bukan manusia dan tanggung jawabnya untuk menjaganya. Bagaimana membaca sastra dengan ekokritik? Pertama adalah ini dalam penentuan teksnya ya, memilih teksnya. Langkah pertama untuk menjadi seorang ekokritik ini memilih teks yang tentunya ingin Anda baca. Ekokritik sering tertarik pada apa yang secara tradisional ini dikenal sebagai tulisan alam ya. Beberapa pembaca bagaimanapun ini suka menghidupkan kembali teks-teks tulisan alam yang kurang terkenal, yang selama bertahun-tahun ini hampir dilupakan. Nah, selain itu, sastra yang tidak secara eksplisit tentang alam juga sering menjadi pilihan ya. Teks-teks kanonik di mana penyajian alam ini telah diabaikan gitu ya. Ini memberikan kesempatan yang kaya bagi pembaca untuk menemukan dimensi baru dari karya-karya lama ya, dan dapat dibedah ini secara menyeluruh. Yang kedua adalah memilih pendekatan ya. Banyak strategi yang dapat dilakukan, tetapi sebagai awalan Anda mungkin dapat menentukan salah satu dari 3 pola yang dicatat oleh Cyril Glottfeldt ini yang menurut para kritikus ekokritik dapat berguna ya. Jadi ia melihat perkembangan ekokritik ini serupa dengan perkembangan kritik feminis yang pembacanya mengalihkan perhatiannya pada tokoh minor dan teks-teks yang terlupakan, terabaikan. Untuk apa? Ini untuk menemukan perspektif baru tentang penggambaran perempuan dalam karya sastra.
Glovelty ini telah mengadaptasi 3 tahap perkembangan kritik feminis Elaine Showalter ya, untuk menjelaskan bagaimana ekokritik ini telah bergerak melalui fase minat yang serupa. Menurut Showalter, tahap pertama kritik feminis ini melibatkan representasi dengan berkonsentrasi pada bagaimana perempuan digambarkan serta di mana mereka digambarkan secara tidak akurat atau tidak digambarkan sama sekali dalam literatur kanonik. Ya, kritikus feminis ini meningkatkan kesadaran pembaca tentang sikap terhadap perempuan. Fase kedua ini melibatkan studi sastra oleh perempuan, jadi banyak yang dilupakan atau diremehkan. Ketiga ini menghasilkan teori tentang konstruksi gender dan seksualitas dalam sastra. Nah, ekokritik menurut Glovelty ini dapat mengikuti pola analogi tadi ya. Tahap pertama dimulai dengan ketertarikan atau fokus pada representasi ya, memeriksa bagaimana alam digambarkan dalam sastra sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang sikap terhadap alam. Praktisi melihat bagaimana stereotip ini telah membelokkan realitas dan menganggap alam ini tidak ada, diabaikan begitu saja. Terkadang juga mereka mempersempit fokus ya dalam melihat secara cermat aspek alam tertentu seperti wilayah geografis atau alam belantara atau pegunungan. Tahap kedua ini upaya untuk menemukan kembali dan mempertimbangkan kembali genre tulisan tentang alam yang sempat terabaikan. Perhatian yang dicurahkan pada upaya ini tampak dengan semakin berkembangnya publikasi antologi tulisan dan karya yang memiliki kesadaran ekologis. Tahap ketiga yang teoretis, mengacu pada sains, sejarah, dan filsafat untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang topik-topik seperti konsekuensi dari antropomorfisme ya, hubungan alam dan budaya, dan banyak lagi. Penjelasan lebih rinci tentang bagaimana seorang ekokritik dapat dilakukan melalui masing-masing pendekatan berikut ya. Yang pertama, mempertanyakan representasi alam. Representasi alam berarti melakukan pendekatan yang berpusat pada alam untuk studi sastra dengan melihat peran yang dimainkan alam dalam sebuah karya tertentu. Perlu dicatat bahwa di antara para ekokritik ya, alam tidak identik dengan lingkungan. Alam mengacu pada lingkungan sebelum dipengaruhi oleh teknologi, tanahnya, flora dan faunanya, airnya, makhluk hidup, dan ekosistem yang memeliharanya. Sedangkan lingkungan ini di sisi lain adalah lanskap sekitarnya. Jika Anda memilih untuk mempelajari sebuah teks dari perspektif ini, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat membantu Anda untuk menyadari elemen-elemen yang dianggap penting. Apakah latar ini berfungsi hanya sebagai background saja, ya, pajangan, atau berperan aktif dalam narasi? Jika latar berperan aktif, seberapa pentingkah ia dalam menyusun narasi? Jika latar fisik adalah tokoh dalam teks, bagaimana Anda ini menggambarkannya? Bagaimana alam dipengaruhi oleh manusia di dalam teks itu? Bagaimana manusia dipengaruhi oleh alam? Seberapa bertanggung jawab manusia terhadap lingkungan? Pertanyaan apa yang diangkat teks tentang interaksi manusia dengan alam?
Apakah teks mengarahkan kepedulian, ketertarikan pembaca pada alam? Ya. Atau apakah teks mengarahkan kepedulian pembaca pada alam atau hanya pada tokoh manusia? Apakah teks meningkatkan kesadaran pembaca tentang alam dan hubungannya dengan alam? Membaca sebagai ekokritik pada dasarnya ini mengarahkan perhatian pada isu-isu non-manusia. Unsur-unsur yang biasanya ini termarginalkan. Ya. Nah, pembacaan tradisional biasanya ini terlalu antroposentris, terlalu berpusat pada manusia. Jadi tokoh manusia ini sebagai pusat perhatian. Dalam pembacaan seorang ekokritik, apa yang biasanya dilihat hanya sebagai background, ya, ini menjadi berperan aktif dalam membahas sebuah narasi. Yang selanjutnya adalah melihat penulisan tentang alam ini. Jika Anda tertarik menjelajahi fase perkembangan kedua dari gerakan ekokritik, yaitu gerakan yang berusaha menyoroti genre tulisan alam supaya lebih terlihat, Anda perlu menjelaskan pentingnya mempelajari novel, drama, puisi, atau penulis yang tidak banyak dibaca dan dibahas. Atau dalam beberapa kasus karya yang belum dibaca atau dipelajari relevansinya dengan lingkungan. Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk pembahasan ini ya. Mengapa teks ini tidak dikenal secara luas atau tidak dikenal karena penggambarannya tentang alam? Wawasan apa tentang alam ini yang ditawarkan melalui teksnya atau penulisnya? Apakah teks itu menimbulkan pertanyaan atau masalah tentang alam atau lingkungan yang harus diperhatikan oleh pembaca? Apakah teks itu dapat memperkaya kesadaran publik tentang dampak umat manusia terhadap alam? Apakah karya ini membahas isu-isu lingkungan yang dibahas dalam studi sejarah, filsafat, psikologi, seni, atau etika? Bagaimana sikap publik terhadap alam yang digambarkan melalui teksnya? Bagaimana sikap narator terhadap alam? Nah, selanjutnya ini menelaah isu dan pertanyaan ekokritik. Bagi pembaca yang ingin mengeksplorasi fase ketiga, yaitu pertimbangan isu teoritis, Cyril Glovelty ini telah menawarkan serangkaian pertanyaan yang membahas aspek genre, ekologi, gender, sikap institusional terhadap alam, dan banyak lagi yang lainnya. Dia menyarankan ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah nilai-nilai yang diungkapkan dalam karya sastra ini konsisten dengan kearifan ekologis? Ya. Bagaimana metafora tentang alam ini memengaruhi cara kita memperlakukannya? Apakah pria ini menulis tentang alam berbeda dengan yang ditulis oleh perempuan? Dengan cara apa literasi memengaruhi hubungan manusia dengan alam? Ya. Bagaimana konsep hutan belantara ini berubah dari waktu ke waktu? Dengan cara apa dan dengan efek apa krisis lingkungan ini meresap ke dalam sastra kontemporer dan budaya populer? Pemandangan alam apa yang diinformasikan oleh laporan pemerintahan, iklan-iklan di perusahaan, dan dokumenter alam yang ditayangkan di televisi, dan apa efek retorisnya? Apa pengaruh ilmu ekologi terhadap studi sastra? Bagaimana sains ini terbuka untuk analisis sastra?
bagaimana hutan belantara dikonstruksi, bagaimana alam perkotaan dikontraskan dengan alam pedesaan atau alam yang masih liar. Ya. Peran apa yang dimainkan sains atau sejarah alam dalam sebuah teks? Bagaimana hubungan antara gender dan lanskap lingkungan? Bagaimana sikap Anda terhadap etika lingkungan atau ekologi ini menginformasikan pembacaan Anda. Ya. Apakah lanskap dalam teks ini merupakan metafora? Nah, ekokritik lain telah menawarkan bidang penyelidikan tambahan. Mereka mempertanyakan topik-topik misalnya seperti ini ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata alam? Dan di mana itu? Alam itu apakah hanya ditemukan di daerah pedesaan atau ada juga di perkotaan? Haruskah pemeriksaan latar menjadi kategori sastra yang khas seperti halnya kelas, jenis kelamin atau ras? Apa itu tulisan tentang alam? Apakah sebatas esai non-fiksi atau termasuk puisi dan fiksi? Apakah penulisan alam dan ekokritik hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki waktu, memiliki kekuasaan terhadap waktu dan uang? Apakah mereka elitis? Jelas tidak semua pertanyaan ini dapat langsung diterapkan pada tulisan atau teks tertentu ya. Tetapi mengingat pertanyaan-pertanyaan tadi, saat Anda membaca sastra ini dapat membuat Anda peka terhadap tantangan, kekhawatiran, dan masalah yang menghubungkan sastra dengan kehidupan sehari-hari. Ekokritik menawarkan studi luas dan kritis ya. Para ekofeminis ini menggabungkan pendekatan postmodern dengan isu ekologi. Misalnya tertarik dengan cara representasi alam dipengaruhi oleh gender. Mereka juga melihat kesamaan terkait penindasan perempuan dan upaya untuk menguasai alam, mengeksploitasi alam. Demikianlah pembahasan tentang ekokritik dan bagaimana membaca sastra dengan ekokritik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.